4. Tempat berhubungan badan suami istri yang paling hot selain di kamar. Yang pertama, di dalam mobil waktu sedang berjalan berduaan. Yang kedua, di dapur sewaktu sedang masak atau beres-beres. Yang ketiga, di sofa waktu sedang santai menonton TV. Yang keempat, di kamar mandi sewaktu lagi mandi bareng. Rumah tangga akan hancur jika di tangan suami yang seperti ini. 1. Suami yang lebih betah dengan temannya dibanding istrinya. Yang kedua, suami yang lebih suka bicara dengan temannya tapi malas bicara dengan istrinya. Yang ketiga, suami yang ikhlas bantu teman tapi sama istrinya hitung-hitungan. Yang keempat, suami yang lebih menjaga perasaan temannya dibanding istrinya. Dan kelima, suami yang lebih mendengarkan saran temannya dibanding istrinya. Suami kalian kayak gini nggak, Bunda? Kalau kamu punya teman yang suka mentraktir kamu, bersyukurlah. Tapi satu hal yang mesti kamu tahu, orang itu suka mentraktir temannya bukan karena dia banyak duit, tapi karena bagi dia, pertemanan dengan kamu itu lebih berharga dari uang. Betul apa betul? Suamiku selalu minta dari lubang belakang. Ibu-ibu, para istri, pokoknya jangan mau kalau para suami meminta berhubungan lewat lubang belakang. Kalaupun posisi guguk dari belakang, tetap yang dimasukkan lubang depannya. Apapun alasannya, itu tidak boleh. Karena lubang belakang itu tidak didesain untuk ditusbol. Apalagi secara agama, itu sangat-sangat dilarang. Dan secara medis, itu juga tidak aman sama sekali. Jadi para ibu-ibu, pokoknya kalau para suami minta berhubungan badan lewat lubang belakang, jangan mau ya. Ciri-ciri wanita kalau lagi berbohong. Biasanya wanita kalau berbohong, hampir 99% mereka akan melakukan 5 pola ini. Yang nomor 5 yang paling sering wanita lakukan kalau lagi berbohong. Coba cek istri kamu seperti ini enggak? Yang pertama, dia akan memakai teknik marah duluan. Begitu kamu bertanya, dia pasti akan langsung emosi. Dan setelah dia marah-marah, dia pasti akan melempar kesalahan kepadamu. Dia pasti akan bilang sama kamu kalau kamu itu berlebihan. Kamu terlalu curigaan. Dia sengaja membuatmu merasa bersalah. Padahal sebenarnya ini hanya teknik yang dia pakai untuk menutupi rasa paniknya. Karena apa? Karena dia takut ketahuan. Yang kedua, wanita yang berbohong, dia akan mengalihkan topik pembicaraan. Dia tidak akan pernah menjawab pertanyaanmu dengan jujur. Setiap kali kamu bertanya, dia pasti akan muter-muter. Dan dia akan sengaja mengalihkan pembicaraan. Dia menganggap kamu bisa dibohongi dengan gampang. Jadi dia sengaja mengalihkan pembicaraan supaya kamu diam. Dan akhirnya kamu menjadi kebingungan sendiri. Yang ketiga, dia berlagak menjadi korban. Padahal dialah pelakunya. Bukannya menjawab pertanyaanmu, dia justru malah menyerang balik. Dia justru membalikkan keadaan. Dia malah menuduhmu balik. Atau yang sering kita dengar dengan sebutan playing victim. Ini sebenarnya trik lama. Dia yang salah, tapi dia yang teriak paling kenceng. Dia pelaku, tapi berlagak seperti korban. Tujuannya cuma satu, yaitu membuatmu merasa bersalah. Dan akhirnya kamu berhenti bertanya. Yang keempat, bahkan dia sampai membawa-bawa nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling sering dilakukan, wanita akan pura-pura menangis. Ingat satu hal, kalau seseorang berkata jujur, dia justru tidak akan memakai emosi untuk menjawab pertanyaanmu. Itulah 5 pola kalau wanita sedang berbohong. Menjadi kaya raya lewat jalur langit. Tetangga sampai curiga uang tidak habis-habis. Caranya yang pertama, siapkan uang pecahan genap. Kemudian taburi uang dengan bubuk kopi yang sudah diberi doa.
Doanya Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, kemudian membaca Allahumma salamun Sulaiman alaikum sebanyak 66 kali. Kemudian lipat uang tersebut seperti ini. Kemudian simpanlah uang tersebut di dalam dompet. Jangan pernah gunakan uang tersebut untuk membelanjakan apapun, karena uang tersebut sebagai uang pancingan agar uang yang lain berdatangan dan menjadi kaya raya. Insya Allah, amin.